Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih untuk pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan, biarlah kiranya kami tidak menyia-nyiakan apa yang telah Engkau berikan ini Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin mempelajari firman-Mu dari bagian yang cukup berat. Mungkin juga bagian yang merupakan ungkapan daripada banyak di antara kami. Jeritan tangis hati kami Tuhan, di dalam menghadapi hidup ini. Apapun bentuknya itu. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dosa hamba Tuhan. Kiranya Engkau bersihkan, selidiki hati kami. Kiranya kami sungguh dapat berkonsentrasi dan fokus pada firman-Mu pada hari ini Tuhan. Bapa, singkirkanlah segala hal yang tidak berkenan padamu pada saat ini. Kami teringat akan teman-teman atau orang-orang yang tidak bisa hadir bersama dengan kami. Untuk Gracia dan Grace yang sedang pergi ke tempat lain. Untuk Oma Siti yang masih dalam tahap recovery. Tolong Tuhan, kami bersyukur ada kemajuan. Engkau terus pimpin dan lindungi Oma dan juga dokter dan suster yang merawat. Kami juga teringat akan Pak Made dan keluarga yang berada di Jerman. Tuhan tolong lindungi beliau, juga pimpin beliau, dan juga Tuhan berikan kesehatan bagi Pak Made dan juga Bu Robin. Bapa, sekali lagi kiranya pembahasan firman ini bisa jatuh di tanah yang baik, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Kalau kita baca Mazmur, saudara-saudara, Mazmur itu kebanyakan itu merupakan suatu tulisan dalam bentuk puisi atau lagu, ya. Dan kalau kita lihat sejenak ya, backgroundnya atau latar belakangnya sejenak saja. Dikatakan di dalam ayat 1, sebelumnya tema atau topik khotbah hari ini saya katakan bahwa Tuhan dengarlah jerit tangis hatiku. Tapi saya pakai, kalau ada yang lihat flyernya, saya pakai tanda tanya di belakang. Sengaja saya pakai tanda tanya itu, kenapa? Karena banyak kali pergumulan hidup kita ini, pada waktu kita menaikkan doa kita, jerit tangis hati kita, saya jujur harus akui bahwa kadang-kadang ada tanda tanya, apakah sesungguhnya Tuhan mendengar doa kita ini. Seperti tadi yang kita baca, ini merupakan jeritan tangis daripada seorang pemazmur yang bernama Heman. Ya. Sebuah nyanyian ayat 1, Mazmur Korah untuk pemimpin pujian menurut Mahalat Leanot, nyanyian Heman orang Ezrahi. Mazmur ini kemungkinan besar ditulis oleh seorang yang bernama Heman. Siapa Heman ini? Ini bukan karakter yang dibuat-buat, tapi Heman ini kalau kita melihat sejenak, mungkin ada yang bisa membacakan satu Tawarik. Saya akan ambil dari satu Tawarik saja, satu Tawarik pasal 6, itu yang akan saya ambil. Kita bisa melihat sedikit background atau latar belakang siapa Heman ini. Satu Tawarik pasal 6 ayat 31 dan kemudian 33 kalau ada yang bisa membacakan, kalau ada yang dapat. Satu Tawarik pasal 6 ayat 31 dan 33. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Ayat 33, inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka dari Bani Kehat, ialah Heman. Penyanyi itu anak Yoel bin Samuel. Ya, terima kasih Didi. Kita tahu jadi dari sini Heman dan jadi Daud menugaskan beberapa orang untuk membawa atau menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam bidang musik di rumah Tuhan, di bait Allah. Jadi Heman ini, kalau tadi kita lihat dia anak Yoel, anak juga Yoel yang merupakan anak juga Samuel. Heman ini jadi adalah cucu daripada Nabi Samuel yang ditugaskan atau diberi tanggung jawab untuk bukan hanya dia sendiri, tapi ada yang lain juga, tapi dia salah satunya yang bertugas dan bertanggung jawab atas musik di dalam bait Allah, nyanyian, liturgi, dan bahkan memainkan alat musik. Dia bertanggung jawab penuh. Ya, jadi
Sekali lagi kembali dalam Mazmur 88 ayat 1, bagian ini merupakan nyanyian daripada Heman orang Ezrahi. Ungkapan doa dalam bentuk nyanyian. Kita tidak tahu nada lagu ini bagaimana. Saya kadang-kadang suka wonder gitu ya, dalam pemazmur itu bagaimana ya sesungguhnya pada waktu mereka menyanyikan kata-kata. Saya nggak ada not-notnya, kita juga nggak tahu exactly bagaimana. Tapi mari kita lihat ya, ayat apa yang kita lihat di sini, sesungguhnya esensi daripada bagian ini, ayat 1 sampai dengan 18, atau bahasa Indonesia mungkin ayat 1 sampai dengan 19, ada dua hal yang kita lihat. Pertama, Heman melihat di dalam pengalaman hidup dia, kita tidak tahu pertama permasalahan apa yang dihadapi oleh Heman, ya. Tapi kalau kita lihat sekali lagi, biarlah ia menyampaikan doa kepada Tuhan untuk suatu beban kehidupan yang sungguh-sungguh berat. Sungguh-sungguh berat. Ia menaikkan doa ini pada Tuhan ketika ia menghadapi terpuruk dalam suatu keadaan yang kita tidak tahu apa tepatnya, tetapi keadaan ini betul-betul menekan dia sedemikian rupa sampai seperti seseorang yang kehilangan pengharapan. Seperti seseorang yang seperti di depannya itu semua kegelapan yang ada dalam diri dia. Apa yang dia hadapi. Dan apa yang dia ungkapkan ini bukanlah sesuatu yang main-main. Tapi kita bisa merasakan sejenak di dalam ayat 3 atau mungkin ayat 4 bahasa Indonesia. Coba kita lihat. Sebab jiwaku penuh dengan penderitaan dan hidupku menyentuh dunia orang mati, atau dalam bahasa Ibrani disebut Sheol. Ya, dalam bahasa kalau perjanjian baru kita sering dengar kata neraka, Hades, ya. Itu sama dengan dunia orang mati, penuh dengan penderitaan. Aku terhitung di antara orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak punya kekuatan. Sebelumnya saya ingin balik sebentar. Saya pikir pada waktu saya bergumul cukup lama dalam bagian ini, saya pikir Alkitab atau firman Tuhan itu indah. Indah kenapa? Karena firman Tuhan itu membukakan kepada kita segala hal. Cerita Tuhan, tentang Tuhan dalam seluruh Alkitab. Cerita Tuhan di mana manusia itu berjalan dalam iman melewati apapun badai kehidupan itu. Firman Tuhan secara jujur membukakan kepada kita bahwa hidup itu tidak selalu terang benderang seperti sinar matahari hari ini. Ada kalanya manusia, kita semua di dalam menjalani kehidupan kita akan berhadapan dengan awan kelabu, hujan, mendung. Dan itu semua dibukakan di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Alkitab tidak menyembunyikan hal itu. Dan sekali lagi seperti yang kita tadi lihat, seperti yang kita baca hari ini dalam Mazmur 88. Alkitab, Tuhan membiarkan, Tuhan memberikan ruang dan tempat bagi Heman untuk mengungkapkan, sebab jiwaku penuh dengan penderitaan dan hidupku menyentuh dunia orang mati. Jadi Alkitab bukan hanya menceritakan sesuatu yang sukses terus. Maka itu saya tidak mengerti kalau hari ini pengajaran-pengajaran dalam gereja yang penekanannya hanya kepada kesuksesan. Saya tidak tahu gereja-gereja tersebut atau pengajar atau pembicara atau pendeta tersebut ketika membaca Mazmur 88 baik atau Mazmur 39, bagaimana kemudian dia merealisasikannya dengan kesuksesan. Karena sama sekali kalau kita mau jujur, kalau kita lihat Heman dengan secara jujur mengungkapkan di dalam pasal 88 ini, tidak ada kata kunci kesuksesan sama sekali. Yang ada adalah kegelapan yang ia hadapi. Suatu realita kehidupan yang ia hadapi di depan mata, yang ia tidak tahu jawabannya, yang ia mengungkapkannya dalam doa pada Tuhan. Tapi apakah Tuhan mendengar? Ya Tuhan Allah keselamatanku, aku telah berseru pada waktu siang dan malam di hadapan-Mu. Biarlah doaku sampai di hadapan-Mu, sedangkanlah telinga-Mu kepada seruanku.
Aku dilepaskan di antara orang-orang mati seperti orang-orang yang terluka parah, yang terbaring di dalam kubur, yang tidak engkau ingat lagi. Yang tidak engkau ingat lagi. Dan mereka terputus dari tangan. Jadi kalau kita baca dari ayat 1 sampai ke 7, dan kemudian kita baca lagi ayat ke atau bahasa Indonesia 1 sampai 8, atau kemudian ayat ke 9 sampai dengan kemudian 17, kita bisa melihat intisari dua hal yang sebenarnya yang dihadapi oleh Heman di sini dalam keterpurukannya. Pertama, ia melihat bahwa ia merasakan bahwa seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Tuhan meninggalkan dia dalam dia menghadapi entah apa permasalahan hidupnya yang begitu berat. Tapi mari kita lihat dulu ya yang bagian pertama ini. Tuhan, bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan seolah-olah meninggalkan dia di dalam ungkapan Mazmur yang ia tulis ini. Dalam bentuk lagu. Engkau meletakkan aku di liang kubur bagian terbawah dalam kegelapan di tempat-tempat yang dalam. Murkamu menekan atas aku, dan engkau menindas aku dengan segala pecahan gelombangmu. Mataku meredup karena derita, setiap hari aku berseru padamu, ya Tuhan. Aku menadahkan tanganmu kepadamu. Apakah engkau membuat keajaiban untuk orang mati? Apakah arwah-arwah bangkit dan menguji engkau untuk meninggikanmu? Apakah kasih setiamu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kehancuran? Apakah keajaiban-keajaibanmu diketahui di dalam kegelapan, atau kebenaranmu di negeri yang terlupakan? Namun aku masih berseru padamu, Tuhan. Ya Tuhan, ayat 14. Mengapa engkau menolak jiwaku? Why? Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dariku? Aku menderita dan nyaris mati sejak masa mudaku. Aku menanggung kengerian darimu, aku putus asa. Murkamu menimpa aku dan kengerianmu menghabisi aku. Mereka mengelilingiku seperti air sepanjang hari. Mereka bersatu mengepung aku. Berapa waktu ini saya jujur bergumul juga memang. Maka itu entah bagaimana, ya saya percaya pimpinan Tuhan, kasih anugerah Tuhan mengingatkan saya akan Mazmur 88. Karena saya juga banyak bertanya belakangan ini, apa yang terjadi sesungguhnya dalam dunia ini saat ini? Melihat begitu banyak peperangan, penderitaan, ketidakadilan yang terjadi ya dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun secara dunia, masyarakat. Saya teringat akan, saya nggak tahu nih terus terang apa saya pernah cerita di sini, tapi kalau saya pernah, izinkan saya untuk mengulangi lagi cerita ini. Waktu ini udah lama, waktu saya baru lulus. Waktu itu saya habis year 12 di sini, habis SMA 3, lalu liburan sekolah. Itu kan cukup panjang tuh, udah habis ujian SMA 3 kan liburan panjang. Saya kembali ke Indonesia, berlibur. Itu tahun 90 berarti ya, 90 ya. Lalu suatu hari saya naik, waktu itu masih ada mikrolet ya. Iya masih ada mikrolet zaman itu. Saya ke daerah kota. Waktu SMA di Indonesia saya memang sering main ke daerah situ gitu, karena banyak makanan yang enak di situ. Lalu di daerah Glodok tuh ada jembatan gitu, yang ada jembatan, masih ada gak ya sekarang ya, sejak kerusuhan 98 udah gak ada ya. Dulu tuh ada jembatan yang dari satu Glodok Plaza ke Glodok Sky tuh bisa lewat jembatan itu gitu. Nah saya lewat jembatan itu, saya nyebrang.
waktu saya turun di tangga, saya lihat seorang wanita yang masih muda. Sampai hari ini apa yang saya lihat tuh nggak bisa terlupakan. Seorang wanita yang masih muda. Seperti kita ketahui, memang di kota Jakarta, di Indonesia khusus kota Jakarta dari mana saya berasal, memang banyak orang yang minta-minta di pinggir jalan. Ya, itu udah satu pandangan umum lah, kita bisa tahu. Waktu saya turun tangga itu, saya melihat seorang wanita muda ini, dia minta-minta. Tapi yang menjadi yang apa namanya, struck my attention gitu, yang mengikat saya punya penglihatan pada saat itu, saya lihat wanita muda ini, dia bukan hanya sekedar minta-minta, tapi dia itu sakit. Sakitnya kenapa? Dia ada borok di sini, bukan tempelan ya. Saya benar-benar lihat itu borok. Borok di sini, borok di sini, dan borok di sini kaki. Dan dia minta-minta. Saya terus terang pada saat itu yang datang dari Australia bingung lihat begini terus. Ya, meskipun saya dulu di Indonesia, tapi udah kelamaan di sini, saya jadi kaget juga gitu lihat sesuatu yang kayak gitu. Karena di sini tuh ya mungkin ada, tetapi nggak seperti kalau kayak di Indonesia mungkin ya. Dan saya lihat di depan mata saya itu seorang wanita muda itu. Dan saya berhenti sejenak. Karena saya juga bingung dalam posisi itu. Saya bingung terus. Ini gimana ya? Nggak tahu gimana, saya berdiri sejenak, saya kayak orang kaget dan bingung gitu. Memang akhirnya ya apa yang ada di kantong saya berapa ya saya kasih ke wanita ini gitu. Tapi di tengah-tengah kebingungan saya melihat juga sekeliling saya gitu. Orang semua, kan rame, Jakarta rame lah ya. Orang semua naik turun tangga itu. Nggak ada yang pemandangan wanita dengan borok itu seperti nggak ada di depan mata gitu. Seperti sesuatu yang sudah biasa. Entah orang tuh jadi udah kebal gitu, jadi nggak ada lagi yang berusaha membantu wanita ini. Ya memang ada orang yang mengatakan, wah itu kadang-kadang ada mafianya, bohong itu. Ya, mungkin ada dia ditaruh di situ untuk orang dapat cari duit dan segala macam. Saya bilang mungkin itu benar. Tapi satu hal yang nyata bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa wanita muda ini menderita. Karena boroknya itu betul-betul borok, bukan tempelan, bukan dia gambar-gambar sendiri. Saya aja terus terang tidak berani menyentuh borok itu. Tapi menariknya orang tapi lalu lalang gitu, biasa aja gitu. Kayak seolah-olah wanita ini non-existence, nggak ada. Lalu saya pergi lalu selesai saya nyebrang lagi ke bagian yang satu sisi. Begitu saya turun, saya lihat seorang ibu sedang menggendong anak bayi gitu juga minta-minta. Saya kadang-kadang bingung gitu. Dunia macam apa ya ini yang kita tinggal? Ada jeritan dalam hati saya menangis, tapi saya juga tidak tahu berbuat apa gitu. Lalu fast track juga, saya dalam pengalaman hidup saya melihat seorang wanita juga yang sudah cukup ada usia. Saya duduk di dalam rumah sakit, dia udah dipakai selang di mana-mana, udah tinggal tunggu kapan dipanggil. Dan betul, besoknya dia meninggal. Lalu saya juga mengalami atau melihat ayah saya sendiri, papa saya sendiri. Di akhir hidupnya, dia paralyzed. Dari leher ke bawah dia nggak bisa gerak. Karena dia jatuh, karena dia punya spine C5 di sini, di leher. Jadi dia paralyzed dari leher ke bawah dia. Dan pada saat itu bukan hanya dia paralyzed, tapi dia juga menderita Parkinson. Jadi bisa bayangin ya. Tapi saya
Memang saya belajar dari papa saya. Di tengah-tengah itu semua saya melihat satu hal memang. Dia tuh nggak pernah komplain. Dia nggak pernah komplain. Malah saya yang jeritan hati saya dalam melihat itu, saya menjerit pada Tuhan. Tuhan, masihkah mujizatmu itu ada gitu. Seperti Heman menyatakan ya di sini. Masihkah ada keajaiban-keajaibanmu? Ya. Maka itu jujur sekali lagi saya nggak ngerti pengajaran hari ini yang menekankan beriman, percaya pasti baik. Saya rasa saya cukup beriman pada waktu saya berdoa untuk ayah saya. Tapi ayah saya nggak sembuh, malah akhirnya meninggal. Itu bagaimana? Saya kadang-kadang, makanya kembali ya, mungkin sedikit kadang-kadang saya bingung dengan pengajaran hari ini yang menekankan kesuksesan-kesuksesannya. Sekali lagi khususnya di konteks, misalkan di kota Jakarta. Pada waktu kita keluar dari gedung gereja megah, lalu di pinggir jalan kita langsung melihat bahwa orang-orang banyak yang minta-minta, orang-orang yang banyak tidak bisa mendapatkan sesuap nasi dalam hidupnya, dalam sehari-harinya. Bagaimana kita bisa merekonsiliasi pengajaran kesuksesan itu dengan realita kehidupan di mana orang banyak yang menderita? Seperti kawan saya di sini di Melbourne minggu lalu, dia bicara sama saya. Terus dia bilang, kita gereja ini kenapa kita berdoa hebat, kita bisa datang pagi berdoa dan berdoa dan berdoa. Begitu kita keluar dari gedung gereja, kita lihat langsung orang yang homeless, orang yang nggak ada makan, orang yang homeless, dan kita diam-diam aja. Tapi kita bisa berdoa, tapi kita nggak bisa melakukan. Kita hebat berdoa, kita hebat berkhotbah, tapi kemudian di depan mata kita ini begitu banyak orang yang menderita, lalu kita diam-diam. Apa artinya itu semua? Ya, apa artinya itu semua? Saya terus terang, saya pernah bercanda dengan seorang kawan hamba Tuhan kawan saya. Saya pernah bercanda pada dia, saya bilang, bagaimana kalau kita suatu hari membawakan khotbah dengan judul saya tidak tahu, I don't know. Coba kita bikin khotbah dengan judul saya tidak tahu. Masih adakah jemaat yang mau datang dengerin? Kenapa saya ngomong gitu? Karena dengan segala kerendahan hati, mungkin orang bisa bilang saya tidak beriman. Tapi dengan segala kerendahan hati, kita harus jujur bahwa banyak hal dalam hidup ini yang penuh dengan misteri yang kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Kenapa Tuhan menyembuhkan si A tapi tidak si B? Kenapa orang ini harus menderita, tidak mendapat makanan? Si itu kelimpahan hidupnya dengan makanan yang banyak yang bukan main. Kenapa? Kenapa orang harus meninggal di bawah penindasan Hitler? Anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Di bawah penindasan peperangan di berbagai macam dunia. Saya pikir, saya mencoba melihat bahwa Heman kembali dari Pemazmur ini mencoba mengungkapkan isi hati yang terdalam yang dia sudah tidak tahan lagi. Tapi sekali lagi, yang menariknya kita lihat juga di dalam dia punya ungkapan ini. Dan hal yang kedua yang kita lihat, kalau tadi kita bisa melihat dari sekali lagi ayat 1 sampai 7, lalu ayat 9 sampai dengan 17 atau 18 bahasa Indonesia, bahwa Tuhan meninggalkan dia. Ingat ya, dia itu seseorang yang bertanggung jawab sehari-harinya di dalam rumah bait Allah, menyiapkan pujian, musik dan segala macam untuk Tuhan. Tapi pada saat ini dia mengalami satu situasi di mana tiba-tiba seperti seorang yang tidak pernah melayani gitu ya. Tapi pada saat bersamaan kita bisa melihat kasih anugerah Tuhan. Kenapa? Karena sebelumnya mari kita lihat dulu poin yang kedua.
Poin yang kedua yaitu ayat ke-8 dan ayat ke-18. Ayat ke-8 dan 18. Di tengah-tengah masalah yang begitu dalam keterpurukan hidupnya, tekanan yang ia hadapi. Kemudian apa? Itu aja belum cukup, belum selesai. Kemudian ayat ke-8 atau ayat ke-9 bahasa Indonesia, mungkin dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia dikatakan, engkau telah menjauhkanku dari kenalan-kenalanku. Engkau telah menjadikan aku kejijikan bagi mereka. Aku bertahan dan tidak dapat keluar. Dan ayat 18 yang terakhir atau 19, engkau membuat sahabat dan temanku menjauh dariku. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Satu sisi Tuhan telah meninggalkanku di dalam permasalahan yang aku hadapi, yang seperti tidak ada jalan keluar. Aku seperti berada di dalam liang kubur, di dalam alam kematian. Di saat yang sama, di tengah-tengah itu masih belum cukup. Kenalan-kenalanku, mungkin saudara, famili, temanku, pada saat itu juga semua tidak ada yang bersama denganku. Mereka meninggalkanku. Bukan hanya Tuhan meninggalkanku, tapi teman-temanku juga meninggalkanku. Sahabat-sahabatku yang katanya sahabat, mereka meninggalkanku. Aku menjadi seperti kejijikan. Atau bahasa Inggrisnya dikatakan, I become a horror to them. Berapa banyak di antara kita yang mungkin entah pernah mengalami hal itu. Pada saat kita berada dalam kesulitan, teman-teman tidak ada satupun yang bersama dengan kita. Pada saat kita punya uang, mungkin banyak orang di sekeliling kita. Pada saat kita jatuh miskin, semua orang tiba-tiba tidak mengenal kita sama sekali. Ya, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. There is nobody. Tidak ada seorang. Hidupku jadi seolah-olah terisolasi. Tidak ada lagi siapapun di sekelilingku. Saya tidak tahu ya sampai saat ini berat atau enggak ya Mazmur ini. Itu endingnya ya, 18. Kenalanku adalah kegelapan. Tidak ada sukacita, tidak ada pujian, praising, enggak ada. Dan kita tidak tahu jawabannya bagaimana, karena nggak ada endingnya. Akhirnya itu ayat 18 ya kayak gitu. Satu hal yang ingin saya lihat, kita ingin lihat di tengah-tengah kegelapan ini, ada satu keindahan sebenarnya, yang saya pikir ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Apa keindahan dan kekuatan itu? Heman, meskipun ia putus asa, meskipun ia berada dalam suatu kegelapan hidupnya ini, tapi ia masih berseru pada Tuhan. Meskipun seruan pada Tuhan itu adalah jeritan tangis, jeritan seperti seorang yang sedang frustasi, depresi, marah, tapi ia tidak lari dari Tuhan. Ia masih berseru pada Tuhan. Ia masih berada di dalam tangan Tuhan. Ia tidak bilang, thank you very much, pack my bag, goodbye, tinggalkan imannya. Enggak. Di tengah-tengah ketidaktahuan dia, kebingungan dia, kesedihan dia mendalam, ia masih berseru pada Tuhan. Dan ini membawa kita kepada satu pertanyaan ya. Apa sebenarnya yang dasar daripada iman kita mengikut Tuhan? Apa sih sebenarnya yang menjadi pegangan atau kenapa kita mengikut Tuhan? Apakah karena kita mengikut Tuhan itu, apakah karena sifatnya transaksional? Apakah iman kita pada Tuhan itu sekali lagi sifatnya itu transaksi atau transactional relationship? Maksudnya apa? Coba kita buka Ayub. Kita lihat Ayub pasal 1 ya. Ayub pasal 1 ayat 8.
Mungkin banyak di antara kita yang tahu cerita tentang Ayub. Ketika Ayub mengalami juga penderitaan, coba tapi kita lihat ini awalnya saja ya. Ayub pasal 1 ayat 8. Kalau ada yang baca, kalau yang dapat coba tolong ayat 8 sampai dengan 11. Kalau ada yang dapat coba deh tolong baca. Ayub pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Oke, terima kasih. Apa sebenarnya menjadi dasar kepercayaan atau iman kita pada Tuhan? Kenapa kita mengikut Tuhan? Apakah sifatnya itu transaksional, transaksi, berdasarkan hanya transaksi saja? Sebab itu yang ada di dalam perspektif si setan atau si iblis. Bahwa Ayub percaya pada Tuhan, Ayub memuji Tuhan, Ayub bersyukur pada Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Menurut si iblis, itu sifatnya transaksional. Karena Tuhan memberikan apa yang Ayub, memberikan berkat begitu banyak pada Ayub. Oleh karena itu, ya tentu logikanya kalau kita semua dapat berkat setiap hari, sukses setiap hari, siapa nggak mau bersyukur, amin, haleluya pada Tuhan. Jujur saja. Itu argumen daripada si setan. Ayub percaya padamu karena engkau telah memberkati dia hidupnya. Coba kalau kamu ambil semua Tuhan, pagar-pagar itu kamu cabut semua, dia pasti akan mengutukimu. Coba Rudi, kalau kamu mengalami sesuatu, kamu akan mengutuki Tuhan. Mungkin banyak tanpa sadar maupun sadar, mungkin banyak di antara orang-orang percaya, mereka mengikut Tuhan tanpa mereka, sekali lagi mereka mungkin sadar tidak sadar, sifatnya itu sebenarnya transaksional. Transaksi seperti yang argumen atau pikiran daripada si iblis atau si setan. Kamu mengikut Tuhan karena kamu mau dapat berkat. Kamu mengikut Tuhan karena kamu diberikan berkat setiap hari. Coba kalau kamu nggak dapat berkat, apakah kamu bisa masih bersyukur setiap hari dalam hidupmu, menaikkan haleluya, mengucapkan kata haleluya, menaikkan pujian baginya? Apakah kamu masih bisa? Apakah kamu masih setia mengikuti dia? Kalau apa yang kamu hadapi, permasalahan yang kamu hadapi dalam hidup ini tidak seperti yang kamu harapkan, kamu seperti Heman, seperti ungkapan hati Heman, kamu terus berada di dalam liang kubur, kamu terus berada di dalam kegelapan, kamu terus ditinggalkan oleh kawan-kawanmu, sahabatmu, tidak ada siapapun. Apakah kamu akan mengutuki Tuhan? Atau kamu masih terus bersyukur padanya dan setia padanya? Itu penting, kenapa kita harus menyadari dan kita harus bisa menjawab hal itu. Karena kalau tidak, berarti selama ini iman kita pada Tuhan, hubungan kita pada Tuhan, sifatnya itu hanya transaksi. Dan kalau sifatnya itu transaksi, itu bahaya. Kita harus menguji dengan secara jujur di hadapan Tuhan, apa sesungguhnya imanku ini padamu Tuhan. Karena itu yang dimaui, yang dikehendaki, yang dikehendaki oleh si setan. Karena itu yang dikehendaki oleh si iblis. Itu yang setan mau. Kamu ikut Tuhan karena kamu sifatnya hanya transaksi. Tapi sekali lagi, Heman, keindahan di dalam keterpurukannya, ia masih berseru pada Tuhan. Ia menaikkan semuanya pada Tuhan. Kita tidak tahu sekali lagi jawaban akhirnya bagaimana. Mungkin Heman tidak mendapatkan apa yang ia harapkan. Mungkin sekali lagi kegelapan terus yang ia harap, yang ia alami sampai ia meninggal.
dengan satu hal yang cukup baik. Cerita dari kitab Daniel, saya akan bacakan ya. Daniel pasal 3 ayat Daniel pasal 3 ayat ke-16. Ketika teman-teman Daniel 3 orang, ketika Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar, dia membangun patung emas dan lalu dia menyuruh orang semua menyembah patung emas itu. Dan 3 teman Daniel yang bernama Sadrak, Meshach, dan Abednego, itu bukan nama asli mereka sebenarnya. Itu karena mereka bangsa Israel waktu itu dijajah Babylon, masuk dalam pembuangan, jadi namanya semua diganti. Ya, nama semua diganti. Jadi nama temannya ini sekarang menjadi Sadrak, Meshach, dan Abednego. Ketika ada perintah dari raja untuk Nebukadnezar menyembah patung emas itu sebagai Tuhannya, ini jawaban mereka. Sadrak, Meshach, dan Abednego ayat 16, Daniel 3 ayat 16 menjawab dan berkata kepada raja, "Ya Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada engkau dalam hal ini." Ayat 17, "Jika memang demikian, Allah yang kami sembah mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Sebab kalau tidak mematuhi perintah itu, mereka akan hukum mati basically. Allah yang kami sembah mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan Dia akan melepaskan kami dari tanganmu, ya Raja." Sukses kedengarannya. Tetapi ayat 18 kemudian dilanjutkan, "Akan tetapi jika Allah tidak melepaskan kami dari perapian itu, jika tidak, ketahuilah Tuanku, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilahmu atau menyembah patung emas yang engkau dirikan." Ini iman yang kita mau. Berdoa pada Tuhan agar Tuhan memberikan iman seperti ini. Meskipun tidak ada titik terang, meskipun tidak ada cahaya matahari, meskipun kita harus menjalani awan kelabu yang begitu tebal, kami tidak akan menyembah ilah lain. Kami tidak akan mengutukimu Tuhan. Kami tidak akan meninggalkanmu Tuhan. Kami terus akan setia padamu Tuhan. Karena hubungan kami, iman kami padamu bukanlah transaksional, bukanlah transaksi. Ya, kami tidak tahu bagaimana misteri kehidupan yang terjadi, tapi kami ingin belajar percaya padamu Tuhan. Kami ingin mengungkapkan segala hal jeritan tangis hati kami yang terdalam, kesedihan, frustasi, ketidaktahuan padamu Tuhan dalam doa, seperti yang dilakukan oleh Heman. Dan di tengah-tengah itu semua, Tuhan berikan kekuatan agar kami setia padamu. Tidak mengutukimu seperti argumen si setan atau si iblis. Sebagai bagian terakhir, Heman di dalam Mazmur tadi, ayat ke-10 khususnya, dia bertanya, "Apakah engkau membuat keajaiban untuk orang mati? Apakah arwah-arwah bangkit dan memuji engkau untuk meninggikanmu?" Kita tahu, saudara-saudara, teman-teman semua, saya ingin mengajak ini sebagai penutup. Tuhan Yesus, pada waktu ia disalib, ia berseru, "Eloi, Eloi, Eloi, lema sabachthani." Bapa, mengapa engkau meninggalkanku? Mengapa engkau meninggalkan aku, Allahku, Allahku? Tuhan Yesus sendiri mengalami seperti yang Heman juga rasakan. Di tengah-tengah salib, tiba-tiba Allah membalikkan badannya, meninggalkan dia. Dan dia harus menghadapi awan kelabu tersebut, kegelapan tersebut.
Dan teman-temannya tidak ada sekeliling dia. Murid-murid semua pada kabur. Masih ingat waktu kita bahas Markus, seri Markus. Jadi pada waktu, tapi di tengah-tengah kelabu itu semua, dengan kematian Tuhan Yesus, ia memberikan suatu pengharapan. Karena hari ketiga ia bangkit. Sehingga pertanyaan Heman, apakah masih ada keajaiban-keajaibanmu bagi orang mati? Apakah arwah-arwah ini akan bangkit? Jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah ya. Bahwa arwah-arwah ini suatu hari akan bangkit dan memuji engkau. Mereka yang datang dan percaya dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, dialah yang membuka jalan tersebut. Kalau Heman frustasi di dalam doanya, ia berseru pada Tuhan, ia bingung, ia bertanya pada saat itu. Jawabannya pada hari ini adalah ya untuk pertanyaan itu. Sebagai orang-orang beriman, kita memegang itu. Kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus yang juga mengalami mati kesendirian di kayu salib, awan kelabu menghadapi bersama-sama dengan dia pada saat itu. Jadi kembali, Tuhan, dengarlah jerit tangis hatiku. Kalau kita ingin menangis, menangislah dalam Tuhan. Kita ingin menjerit, kita ingin berseru, menjerit dan berseru dalam Tuhan. Sekali lagi, Heman tidak menyadari satu hal pada waktu ia menulis ini tentunya. Bahwa berabad-abad kemudian, ungkapan jeritan hati tangisnya itu menjadi bagian daripada firman Tuhan. Komposisi, sekali lagi ya, dia orang musisi ya. Komposisi musiknya ini yang begitu agung dan mungkin begitu gelap pada saat bersamaan. Tapi Tuhan dalam kasih anugerahnya mencantumkannya di dalam firman-Nya. Menjadikan bagian daripada firman-Nya. Untuk apa? Untuk kita semua hari ini. Karena Tuhan tahu bahwa hidup ini tidak selalu terang benderang. Bahwa hidup ini banyak kali penuh dengan misteri dan kegelapan. Dan kiranya Mazmur 88 ini menjadi salah satu bagian dari firman Tuhan yang justru, yang mungkin memang kita lihat kegelap itu rasanya gelap, tapi pada saat bersamaan juga indah dan memberikan kekuatan pada kita bahwa Tuhan tahu penderitaan kita. Ketika kita menjerit, Tuhan, dengarlah jerit tangis hatiku. Apakah engkau mendengar? Ya, Tuhan mendengar. Tuhan tidak tidur. Karena peristiwa atau apa yang dialami atau komposisi musik yang ditulis oleh Heman pada hari ini menjadi bagian daripada firman Tuhan. Sebagai satu bukti bahwa Tuhan tahu apa yang kita lalui dalam hidup ini. Menjadi satu panggilan bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita punya pengharapan. Tapi hidup ini bukan berarti mudah. Hidup di dalam dunia sudah jatuh dalam dosa seperti satu kalau orang masak tuh satu pot ya yang isinya udah macam-macam campur aduk di segala macam. Biarlah kiranya bagian ini sepertinya gelap, tapi juga kiranya bisa memberikan kekuatan pada kita bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk menangis di dalam Dia, berseru di dalam Dia, di samping memuji Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu Bapa. Suatu firman bagian yang mungkin cukup berat Tuhan. Bagi hamba sendiri cukup berat. Tapi pada saat bersamaan hamba bersyukur karena firman-Mu ini. Bagian yang jujur, yang tertulis dalam firman-Mu. Mengungkapkan seorang yang bernama Heman dalam pergumulan hidupnya. Seperti banyak di antara kami yang juga Tuhan
bergumul senantiasa dalam hidup kami, apapun masalah yang kami hadapi. Dan mungkin ada satu saat di mana kami terpuruk sampai sedemikian dalam, kami hanya bisa berseru padamu. Biarkanlah Tuhan pada saat-saat seperti itu kami ingat, bukannya kami meninggalkanmu atau mengutukimu seperti yang dikatakan setan, tapi kami justru seperti yang dilakukan oleh Heman, kami berseru, kami menangis di dalam Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang baik, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengarkan kami. Meskipun jawaban yang kami terima mungkin tidak seperti yang kami harapkan, tapi biarlah kiranya kami terus berpegang teguh pada iman kami dalam-Mu Tuhan. Iman kami bukan berdasarkan atau bersifat transaksi, tapi kami sungguh-sungguh beriman karena Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak pernah tidur dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang memberikan kami pengharapan, bahwa di dalamnya kami ada pengharapan bahwa kami yang meninggal, suatu hari orang-orang yang meninggal di dalam-Mu Tuhan akan bangkit kembali dan memuji Engkau bersama-sama dengan-Mu di dalam rumah-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami naik.